Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Radio Lombok. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas visa. Bagaimana cara teman-teman bisa masuk Amerika. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan ya, teman-teman. Jadi ada yang nanya nih sama saya, Bang, gimana sih caranya ke Amerika? Apakah pakai turis atau pakai visa kerja atau macam visa apa yang kakak pakai? Oke, saya jelaskan semuanya detail di sini. Ya, oke. Jadi di sini saya pakai visa turis, itu bisa liburan atau B2. Yang saya dapatkan adalah kalau kalian apply visa turis itu B1, B2 itu kalian dapat. B1 kepentingannya untuk bisnis, B2 kepentingannya untuk berlibur. Nah, jadi ketika kalian masuk nanti di Amerika, itu kalian pakai B2 itu dilingkarin B2-nya, B2-nya. Kalau kalian pakai B1 itu akan dilingkarin B1-nya itu kepentingan bisnis, seperti proyek saya sebut 50 orang setiap tahunnya itu kalian pakai B1 bolak-balik ya. Nah, oke, biar nggak salah paham visa. Oke, bagaimana sih caranya saya apply visa turis, Kak? Jadi nggak perlu pakai agensi lah, nggak perlu pakai calo, sendiri aja ya. Kalau kalian mau nggak pede, nggak apa sebenarnya, dan juga di sana kalian bisa translate bahasa Indonesia untuk D160-nya. Pertama kalian datang ke Google, buka namanya apply visa B1 B2, akan keluar paling atas websitenya. Kalian klik di sana, kalian ngisi form DS160. Bagaimana cara ngisi DS160-nya? Apa aja yang kalian siapkan? Itu yang penting. Pertama, di situ banyak berpikir aku harus punya buku rakuna, apakah perlu ada buku tabungan, apakah perlu buku rekening koran, apakah perlu booking hotel dulu, apakah perlu booking tiket pesawat dulu, dan apakah saldonya harus banyak. Itu saya akan bahas di video ini secara lengkap mengenai apa aja. Ini sangat penting ya bagi kalian yang mau apply visa, biar nggak bingung. Dan berapa sih biaya visa turis itu? Biaya visa turis itu adalah 3 jutaan, bisa kurang bisa lebih, tergantung penukaran. Lebih-lebihnya nggak lebih daripada 100.000. 3 juta lah, hitung 3 juta ya, 3 juta 100 ya, paling tinggi saat itu 3 juta 100 lah, paling tinggi. Oke, jadi video ini saya akan bahas lengkap di channel saya, yaitu Raden Lombok di YouTube. Karena kalau di sini saya nggak akan bahas detail, karena saya bisa melanggar community kalau di TikTok, kalau di Instagram semacamnya. Jadi saya full videonya, kalian bisa tonton channelnya Raden Lombok. Semuanya di sana saya akan beritahu bagaimana apa aja syaratnya, cara-caranya kalian apply visa ini. Dan nanti step selanjutnya akan saya beritahu juga di YouTube saya bagaimana cara kalian bisa kerja di Amerika dengan visa turis, bagaimana cara kalian legal di Amerika. Itu semuanya saya jelasin. Jadi jangan lupa like, share, subscribe channel ini, share sebanyak-banyaknya ya. Jadi bantu saya support supaya banyak yang tahu tentang informasi ini dan bisa kalian masuk ke Amerika, karena saya juga bangun grupnya Raden Lombok di Instagram, di WhatsApp sama di Telegram. Oke, lanjut ke YouTube. Let's go. Nuzul Lombok, official channel, travel and lifestyle, tourism information, holiday, also wonderful, amazing education, great place, enjoy, wonderful destination you've never seen, free desire for free, relax, friendly, easy to go, like, share and subscribe, come and join us. Oke, welcome to my channel Raden Lombok. Oke, kita bahas sekarang ini one by one. Apa aja sih syarat yang kamu perlukan untuk datang visa ke Amerika dengan turis ini ya. Jadi saya akan bahas secara detail. Pertama, kamu isi DS160. Kamu D160 ini kamu cepat-cepat. Kamu apa aja syaratnya? Pertama adalah kamu siapkan itu kamu punya paspor. Paspor ini masih berlaku, setidaknya akan mati 6 bulan. Ya, 6 bulan lagi dia akan mati, itu nggak apa-apa ya. Kalau bisa sih yang masih panjang itu ya. Ini paspornya perlu elektrik atau tidak? Nggak ada masalah mau elektrik atau enggak. Dan juga ada yang nanya apakah perlu paspor TKI, TKW atau PMI semacamnya, itu apa bisa, Kak? Bisa, itu sama aja. Paspor itu sama kayak paspor TKW itu nggak ada, paspor migran itu nggak ada. Itu sama, paspor itu satu tujuannya, yang pengalaman bisa dipakai turis, bisa dipakai kerja. Yang membedakan itu adalah visa Anda. Visa itu apa gitu? Visa Anda itu untuk apa? Ketika Anda punya paspor itu bisa dipakai selama Anda punya paspor, bisa berlaku. Terus kedua, ya, punya kakak. Kakak ini kalau bisa yang sudah yang punya QR, yang ada yang bisa di-scan ya. Itu setelah punya kakak, ada punya akta ya. Kakak, akta, paspor. Nah, ini udah tiga dokumen ya. Ini harus di-scan bagus berwarna ya. Terus ada foto 5x5 2 lembar dengan background putih. Background putihnya ini bisa diedit, yang foto-fotonya nggak usah diedit. Jadi kalau bisa pakai rapi, jas, kalau bisa jas pokoknya yang rapi, yang bagus ya. Nggak usah pakai lengan yang yang lengan pendek terus belum pakai kaos itu jangan ya, itu nggak boleh ya. Jadi ukurannya 5x5 2 lembar aja di bawah saat ke interviewnya ke embassy di Jakarta,
Aku saranin Jakarta ya, kalau kamu punya aset di Surabaya. Nah, itu aja syaratnya teman-teman. Nggak perlu namanya rekening koran, nggak perlu buku tabungan, nggak perlu booking tiket, nggak perlu booking hotel dulu. Itu nggak perlu, itu bohong, nggak usah. Nggak ada yang ngecek. Kalau Anda mau siapkan juga bisa disiapkan. Masalah buku rekening koran atau letter semacamnya itu bisa Anda siapkan ya. Tapi itu biasanya tidak diminta. Kalau di Surabaya itu pun nggak diminta ya kalau aset baru. Nah itu nggak perlu ya teman-teman ya. Nah itu yang harus dipahami ya. Jadi apply itu DS160 itu apply sendiri, nggak usah pakai calo, nggak usah pakai agensi. Ya kalau memang Anda nggak pede ya bisa pakai agensi, bisa pakai calo, itu terserah Anda. Intinya biayanya 3 jutaan ya, itu apply-nya. Jadi nggak muluk-muluk ya aku harus punya tabungan ini, harus ini nih. Terus ada yang bilang aku harus sarjana. Meskipun Anda SD itu nggak ada masalah. Meskipun Anda nggak sekolah nggak ada masalah. Ini Anda berlibur ya, nggak ada tes IELTS, nggak apa. Ini Anda berlibur, ingat ya, Anda berlibur. Ini pasti Anda bisa turis B2 ya. Jadi silakan, siapapun bisa datang ya. Jadi silakan Anda apply. Semoga Anda beruntung, dan ketika Anda apply itu bisa masuk di grupnya Raden Lombok, bisa tonton videonya bagaimana sih caranya, langkah-langkahnya interview semacamnya itu. Yang penting Anda itu dulu appointment dan isi D160-nya yang rapi dan jujur. Dan di sini kalau bisa teman-teman yang apply visa ini punya perjalanan atau riwayat histori ke travel atau ke luar negeri, itu sangat membantu ya teman-teman. Jangan pakai kosong. Kalau pakai kosong juga banyak yang yang lolos ya, tergantung nasib ya. Jadi kalau mau apply itu kalau bisa punya teman-teman udah jalan satu negara aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, karena ketika ditanya kamu sudah kemana pakai visa dari negeri dengan berliburnya gitu, berlibur lah pokoknya luar negeri, kamu bisa sebutin ya itu ya. Jadi itu sangat penting banget. Jadi semoga teman-teman di sini tuh bisa berangkat, bisa sukses, bisa kita ketemu di Amerika. Dan kalau mengenai living good atau kerjaan dan bagaimana Anda legal di sini, itu saya bahas di grupnya Raden Lombok, dan juga saya akan bahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa karena ini saya mau kerja ya, jangan lupa tonton video YouTube saya itu lengkap. Ini videonya lengkap, saya akan jelaskan one by one. Jadi saya nggak akan kalau di TikTok saya jelasin banyak yang usil ya. Jadinya saya lengkapin di YouTube saya. Jadi karena di sana difilter sama YouTube orang-orang yang nggak suka atau apa di sini kan nggak segampang itu di banet ya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Kita semoga kita sukses, dan saya akan memberikan informasi update itu tentang Amerika. Bagaimana kalian bisa di Amerika, bagaimana kita sukses bareng. Setidaknya kita bisa bayar utang ya teman-teman ya, anak-anak kita yang sekolah aman, istri kita aman, seperti itulah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.